Qalansuwatun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 10 awal dari bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini marilah kita mengambil lagi salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Apa bunyinya? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a kalama tada'a ala sakatiha akalatu kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Yushikul umam, umat-umat di dunia ini hampir-hampir saja. Apa itu? Antada'a alaikum, berebutan pada kamu, berebutan untuk menguasai kamu. Jadi kita ini umat Islam sejak dulu itu sudah usaha orang memperebutkan untuk menguasai kita. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang yang rakus lapar menghadapi hidangan makanan. Qas'a itu seperti orang jamaah tabligh biasa. Satu beberapa orang, 5 orang atau 6 orang satu. Jadi kita itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti makanan itu yang di atas tampah atau apa gitu. Dan dia di hadapan orang-orang yang lagi lapar dan rakus. Maka ada sahabat yang nyeletuk waktu itu, waktu Nabi mengatakan, wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Tidak banyak, jadi mudah orang memperebutkan. Maka Nabi menjawab, qala la, tidak, bal antum katsirun, tapi pada waktu itu kamu banyak, jumlahmu banyak. Kalau sekarang jumlah kita ya hampir 2 miliar. Jumlah umat Islam seluruh dunia hampir 2 miliar. Banyak. Kasir. Walakinnakum gusaun
Akan tetapi kalian pada saat itu gusaun, tidak bernilai, sama dengan busa. Busa. Itu busa kalau dipegang tidak ada. Artinya tidak berkualitas. Jumlahmu besar, tapi saat itu kamu tidak berkualitas. Kagusai saili, seperti buihnya banjir. Itu kan kalau banjir sering ada buih, busa. Nah, itu busa coba diambil, tidak ada apa-apanya itu. Kelihatan besar tapi tidak ada. Kata Nabi SAW, begitu keadaan kita nanti. Banyak jumlahnya, tetapi kasihan, tidak punya nilai. Apa sebabnya tidak punya nilai? Karena tidak berkualitas. Oleh karena itu, kita perlu iman kita itu berkualitas. Kita menjadi muslim yang berkualitas, sehingga tidak mudah dipermainkan orang. Apa kata Nabi selanjutnya? Wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabah. Karena kita ini waktu itu apa? Tadi tidak berkualitas, lemah, tidak ada harga, tidak ada nilai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa takut musuh kepada kita. Artinya mereka sudah tidak ada takutnya sama kita. Tidak ada. Apa yang mau ditakuti? Nah, tidak ada apa-apanya. Namanya saja, KTP-nya saja Islam. Tidak ditakuti. Allah sudah mencabut rasa takut mereka. Rasa takut orang kafir, non-muslim, dari hatinya. Apa yang dicabut? Rasa takut, rasa segan. Mereka sudah tidak segan sama orang Islam. Mereka sudah tidak takut sama orang Islam. Apalagi wala yakzifanna fi qulubikum al-wahn. Jadi bertepatan dengan dicabutnya rasa takut di hati orang kafir, kita dimasukkan di hati kita apa? Al-wahn, penyakit yang namanya wahn. Wahn itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kila mal wahn, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di saat umat Islam ini senang dunia dan takut mati, maka saya teringat dulu pimpinan di Gontor almarhum Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sahal selalu mengatakan, jangan takut mati, harus berani hidup.
berani hidup, tidak takut mati. Kalau takut mati, jangan hidup. Jadi kita orang Islam itu tidak boleh takut mati. Bagaimana orang takut mati dan berani mati? Beda. Orang yang berani mati itu ada orang bunuh diri, itu orang berani mati. Dia buang dirinya di jalanan supaya diinjak mobil. Itu orang berani mati. Tetapi ada orang menghina Islam. Dia pertahankan, dia ini sampai dia mati, itu namanya berani, tidak takut mati. Kita ini tidak takut mati. Artinya kalau ada yang mengganggu, jangan, tidak takut mati. Orang Islam itu jiwanya tidak takut mati, bukan berani mati. Jadi harus dibedakan antara takut mati dan berani mati. Nah, kita itu orang Islam harus punya jiwa tidak takut mati. Orang yang takut mati itulah yang kena wahan. Takut mati, takut kelaparan, takut tidak punya jabatan, takut tidak punya pangkat, takut gajinya dihentikan, takut sebar takut. Nah, itu tidak begitu jiwa orang Islam. Jiwa orang Islam harus tidak takut dipecat kalau harus menegakkan kebenaran. Tidak takut dimutasi, kata orang, dipindahkan ke sana kemari. Asal di dalam kebenaran. Ada orang karena takut dimutasi menjilat-jilat sama pimpinan. Nah, itulah yang kena wahan. Penyakit wahan. Ada orang takut dipecat, akhirnya menjilat-jilat pada pimpinan atau pada orang atasannya dan lain sebagainya. Itu sudah kena penyakit wahan. Ada orang, kita bercerita sejarah ya. Di awal kemerdekaan ada namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Karena lemahnya umat Islam pada waktu itu, lemahnya, sudah kena penyakit wahan. Meskipun belum berat ya, tapi sudah mulai diancam bahwa harus 7 kata itu harus dibuang dari Piagam Jakarta. Kalau tidak, kami merdeka di Ambon. Itu saja ditakuti. Jadi umat Islam yang ada dalam sidang itu takut kalau merdeka orang Ambon keluar dari Republik Indonesia. Sehingga diterimalah bahwa 7 kata-kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu dibuang. Sehingga tidak disebut. Nah, itu sudah kena wahan. Itu di awal-awal.
Berjalan umat Islam bersatu, kompak, semua di bawah naungan Masyumi. Tidak ada. Semua satu komando Masyumi. Tapi musuh kita berusaha bagaimana memecah. Akhirnya dibuatkan satu konsep yang bisa terpecah. Padahal ini Masyumi sudah bersatu. Seluruh organisasi partai apa sudah masuk bergabung. Maka Soekarno membuatkan konsep Nasakom, nasional, agama, komunis. Ini Nasakom tujuannya mau memeras Islam. Sebab itu Nasakomnya nasional, itu putar ke kanan. Kemudian komunis putar ke kiri. Islam di tengah-tengah. Agama di tengah-tengah. Jadi yang ke kanan ini yang ke kiri, maka agama yang di tengah-tengah itu terperas. Dibuatkan begitu. Masyumi tidak menerima. Masyumi, Pak Nasir waktu itu tidak mau menerima. Tidak. Akhirnya anggota Masyumi ada yang kena wahan. Itulah NU. Kena wahan. NU menerima. Maka terpecahlah umat Islam waktu itu. NU mau bergabung di Nasakom. Ya, masih teringat siapa ketuanya waktu itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni, ya. Itu alumni Gontor juga. Tidak usah disebut namanya. Ya. Nah itu bergabung. Sehingga inilah alasan Soekarno menekan Masyumi karena tidak mau menerima Nasakom. Jadi NU dijadikan ketua DPR. Nah, itu menjadi ketua waktu itu. Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Jadi kalau teorinya ini namanya belah bambu. Belah bambu itu artinya satu diinjak, satu diangkat. Kan kalau membelah bambu, satu kita injak, dan satu kita angkat. Itu namanya politik belah bambu. NU diangkat, Masyumi diinjak sampai dibubarkan. Itulah sampai sekarang tidak ada. Itu wahan. Dan itu berlangsung terus. Sudah itu setelah Gestapo kembali partai-partai D3, partai NU. Dilihat partai kuat,
maka dicari orang-orang wahan yang ada di dalam P3. Dipecah lagi P3. Dan begitu seterusnya dipecah terus. Karena pintar juga orang non-muslim ini. Dia cari orang-orang wahan yang ada di dalam itu, kemudian dipengaruhi supaya pindah dan lain sebagainya. Gila, terpecah. Oleh karena itu kita harus jangan menjadi wahan, orang yang memiliki jiwa wahan, orang lemah. Kita harus kulil haqqa, walau kana murra. Itu harus. Meskipun pahit, kalau benar kita katakan benar. Arinal haqqa warzuqnat tiba. Itu yang harus kita. Wa arinal batila warzuqnat ijtinaba. Itu yang harus kita miliki. Jangan sampai kita diombang-ambing oleh orang. Ya. Tegakkanlah kebenaran meskipun kau hanya seorang. Meskipun hanya seorang, tidak ada lain. Jangan mengatakan, wah karena saya sendiri, yang kiri kanan saya sudah. Biar orang kiri kanan sudah ikut kebatilan, tapi harus sendiri. Jangan beranggapan bahwa harus karena orang sudah ikut semua harus ikut juga. Enggak begitu. Enggak. Saya selalu ingat pesan guru saya Kiai Haji Imam Zarkash. Apa pesannya? Ketika saya mau pulang itu, saya izin mau pulang seterusnya. Selesai pengabdian 3 tahun saya mengabdi. Setelah pulang izin. Anwar, dia bilang begitu. Ya, Anwar, kamu nanti di luar lihat. Biar orang di sekelilingmu sudah gila semua, tetapi jangan kamu ikut gila. Terus, biar kamu lihat orang di sekelilingmu sudah gila semua, tapi kamu harus bertahan, tidak ikut gila. Itu saya ingat terus. Maka itu di sini artinya jangan kamu memiliki sifat atau jiwa wahan itu. Wahan, jangan sampai ada wahan. Wahan ada karena hubbud dunia. Wahan ada kalau ada hubbud dunia. Maka rahasianya jangan hubbud dunia supaya wahan tidak ada. Orang-orang tadi yang saya ceritakan itu kena wahan karena hubbud dunia. Tadi saya dari Masyumi, keluar dari Masyumi karena hubbud dunia, dijanjikan jabatan,
Dan betul dikasih ketua DPR, ketua parlemen, hubud dunia. Nah, kalau Pak Nasir tidak mau. Jadi tetap berdiri pada kebenaran yang hak. Jangan jadi wahan itu rahasianya supaya tidak ada di diri kita. Jangan hubud dunia. Jangan cinta, lebih senang jabatan, lebih senang uang, lebih senang ini dan lain sebagainya. Sebab itu berlaku terus sampai sekarang. Orang diancam. Kalau tidak, jabatanmu hilang. Kalau tidak, uangmu hilang dan lain sebagainya. Nah itu sekarang. Jadi rahasianya, jangan hubud dunia. Akan hilang itu wahan di hati kita. Jadi saya kira mudah-mudahan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.